Selamat pagi, perkenalkan nama saya Skar Asih, saya dari kelas 11 AP2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur hotel besar dan struktur hotel kecil pada mata pelajaran industri perhotelan. Baik, di sini saya akan memulai presentasi pada struktur hotel besar, di mana di dalam struktur hotel besar terdapat general manager yang memiliki sekretari, lalu di bawah general manager terdapat asisten eksekutif, lalu di bawah asisten eksekutif terdapat resident manager, lalu di bawah resident manager terdapat marketing director, chief engineering, lalu ada food and beverage manager, kemudian ada human resource department director, lalu ada accounting manager, front office manager, lalu ada chief security, dan yang terakhir ada executive housekeeper. Yang pertama ada general manager. General manager memiliki fungsi sebagai pimpinan dari sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan hotel dan seluruh kinerja karyawannya. Tugas dan tanggung jawab dari general manager adalah bertanggung jawab terhadap operasional, berusaha menjalin komunikasi dengan perusahaan lain, membuat perencanaan kerja dalam mengembangkan layanan hotel, kemudian menciptakan budaya kerja dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan profit. Kemudian, membuat kebijakan dan membuat keputusan yang berhubungan dengan kemajuan hotel. Lalu, general manager memiliki sekretari. Sekretari memiliki fungsi sebagai sekretaris yang mengatur segala jenis kegiatan dan jadwal yang akan diadakan. Tugas dan tanggung jawab dari sekretari adalah membuat agenda untuk kegiatan, menyimpulkan hasil rapat harian, bulanan, dan tahunan, dan membuat laporan dari hasil kegiatan. Lalu, general manager memiliki asisten eksekutif. Asisten eksekutif memiliki fungsi sebagai seorang pemimpin yang mendukung eksekutif organisasi atau administrator tingkat tinggi. Tugas dan tanggung jawab dari asisten eksekutif adalah menjalankan perintah yang disampaikan oleh general manager, selanjutnya meneruskan kepada manajer. Lalu, di bawah asisten eksekutif terdapat resident manager. Resident manager memiliki fungsi sebagai asisten atau manajer umum yang bertempat tinggal di hotel atau sebagai properti persewaan. Tugas dari resident manager adalah mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan manajer pada lini pertama, menangani masalah di lokasi, kemudian menentukan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Lalu, di bawah resident manager terdapat marketing director. Marketing director memiliki fungsi sebagai pemimpin yang menentukan keberhasilan hotel dalam penjualan produk hotel kepada konsumen. Tugas dan tanggung jawab dari marketing director adalah menentukan target pemasaran dalam penjualan, kemudian bertanggung jawab atas publikasi atau perikanan, kemudian memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus melakukan kontrak kerjasama terhadap calon pengguna jasa hotel dan memastikan penjualan kamar memenuhi target. Lalu setelah marketing director terdapat chief engineering. Chief engineering memiliki fungsi sebagai kepala departemen perbaikan teknik yang bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitas hotel. Tugas dan tanggung jawab dari chief engineering adalah memperbaiki dan bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan dan fasilitas hotel, membuat laporan mengenai perbaikan atau adanya pembaruan pada fasilitas dan peralatan hotel. Kemudian ada food and beverage manager. Food and beverage manager memiliki fungsi sebagai pemimpin dalam sebuah food and beverage untuk penyajian makanan dan minuman. Tugas dan tanggung jawab dari food and beverage management adalah bertanggung jawab terhadap pengolahan makanan dan minuman, kemudian membuat laporan hasil pemakaian bahan baku atau food and beverage cost, setelah itu menciptakan menu baru yang inovasi. Lalu terhadap Human Resource Department Director, yaitu sumber daya alam manusia, yang memiliki fungsi sebagai mengkoordinasi atau mengarahkan dari fungsi administrasi seluruh karyawannya dan perusahaan. Kemudian, HRD Direktur memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi karyawannya, melakukan perekrutan karyawan, membuat program pengembangan keterampilan karyawan. Setelah HRD Direktur, terdapat Accounting Manager. Accounting Manager memiliki fungsi sebagai pemimpin yang menentukan kebijakan, prioritas, dan metode accounting organisasi. Tugas dari Accounting Manager adalah mengawasi dan menjaga seluruh transaksi keuangan di hotel, dan melakukan pendataan dan membuat laporan tentang transaksi di hotel. Ada Front Office Manager yang memiliki fungsi sebagai departemen hotel yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kantor depan. Tugas dan tanggung jawab dari Front Office Manager adalah melayani tamu dan memberikan informasi kepada tamu, kemudian menerima telepon masuk, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang ada di front office, kemudian membuat laporan mengenai tamu check-in and check-out, dan masih banyak lagi tugas dan tanggung jawab dari front office. Lalu ada Chief Security yang memiliki fungsi sebagai kepala security yang mengontrol kinerja security dalam menjalankan standar operational procedure security. Tugas dan tanggung jawab dari Chief Security adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan area hotel, kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan hotel baik di dalam maupun di luar hotel. Dan selanjutnya ada Executive Housekeeper yang memiliki fungsi sebagai pemimpin yang merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi seluruh pekerjaan yang ada di housekeeping. Tugas dan tanggung jawab dari Executive Housekeeper adalah menjaga sanitasi, membersihkan kamar tamu apabila digunakan oleh tamu, dan melaporkan kepada front office apabila ada ruang atau kamar yang siap untuk dijual, dan membuat dekorasi hotel apabila diperlukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada struktur hotel kecil, di mana di dalam struktur hotel kecil terdapat corporate owner, yaitu kepemilikan perusahaan, lalu ada general manager, front office manager, food and beverage manager, executive housekeeper yang sudah saya jelaskan pada struktur hotel besar. Lalu ada front desk attendant yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai petugas yang melayani tamu check-in and check-out dan menerima pembayaran dari tamu. Lalu ada waiter yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai petugas yang mengatur hidangan makanan dan minuman sesuai dengan arahan. Kemudian ada room attendant yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai petugas floor section yang menjaga kerapian, keamanan, kenyamanan, dan kelengkapan pada tamu. Kemudian yang terakhir ada trainee yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai petugas yang melihat kemampuan dan bakat masing-masing dari karyawan ketika saat bekerja. Sekian dari presentasi saya mengenai struktur hotel besar dan struktur hotel kecil. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.